Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izin memberikan sedikit saja terkait tentang siwak. Alhamdulillah saya bawa siwak nih, malah kecil. Siwak. Siwak. Jadi memang siwak nih fi fadilati siwak, karena udah dibahas tadi sama Ustaz Sarifuddin, cuma saya hanya menerjemahkan sedikit saja, tidak membahas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bisiwak khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rakaatani, 2 rakaat bisiwakin, dengan siwak, khairun min sab'ina rakaatan, lebih baik daripada 70 kali rakaat, 70 rakaat bi ghairi siwak, tanpa bersiwak. Masya Allah. Jadi ternyata siwak yang kecil ini sunnahnya sih sejengkal ya, sunnahnya sejengkal. Siwak biasanya diawali boleh dari atas menyilang teknisnya. Nanti siwak kanan, bawah. Bapak-bapak, ini sunnah yang sederhana, tapi kadang-kadang kita lalai ini. Kalau secara fikih sunnah itu ya sudah, kalau nggak dikerjakan nggak berdosa gitu. Tapi kalau dilakukan dapat pahala gitu. Itu secara fikih. Tapi orang yang cinta kepada Rasulullah ya, memandang sunnah itu syai'un azim, sesuatu perkara yang besar, sehingga ketika ada idolanya, kalau anak sekarang bilangnya, ada penggemarnya, ada fansnya, ada apa ya, bukan fansnya, ada orang yang digandrunginya, sosok orang yang digandrunginya, maka sedetail mungkin dia akan ikuti dari pakaiannya, kemudian caranya, cara hidupnya, gaya hidupnya gitu. Itu akan diikuti. Memang orang yang mencintai sesuatu orang gitu atau sesuatu sosok, dia akan mencintai dan dia akan mengikuti. Dari mulai zohirnya nih, penampilannya, kemudian apalagi kehidupannya 24 jam, gimana dia tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, itu diikuti. Sampai apa sih yang terbesit di pikirannya gitu, itu sampai pengen tahu gitu. Maka Nabi SAW, kalau kita mau ikut Nabi, itu bukan saja zohiriahnya saja, tapi sesuatu yang zohirnya maupun yang batinnya, kalau betul-betul cinta kepada Nabi SAW. Zohir Nabi apa? Yaitu tadi, penampilannya seperti ini. Seperti Nabi itu menutup kepala. Jadi kalau ada orang yang sedang pakai peci, tutup kepala dan seterusnya gitu ya, ya itu kalau dia niat untuk ittiba, mengikuti baginda Rasulullah SAW, selama dia pakai peci maka dia dapat pahala. Begitu. Apalagi memendekkan kumis, dipotong kumisnya, kemudian dipanjangkan janggutnya, dipanjangkan. Kalau Nabi sampai dada sendiri. Jadi kalau ada orang yang berjanggut dan dia niatnya ittiba kepada Nabi, ikut dengan Nabi, maka selama dia ada jenggot, maka dia dihitung pahala. Selagi dia mencukur kumis, niat ikut Nabi, maka dia mendapat pahala. Begitu. Ya. Termasuk apa? Termasuk bersiwak. Bersiwak juga kalau dia ikut baginda Rasulullah SAW, maka dia juga mendapat pahala baginda Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku. Sunnah Nabi itu yang tadi tuh ada 3, zohir, batin, kemudian perilaku Nabi. Barang siapa menghidupkan sunnahku, man ahya sunnati faqad ahabani, maka dia telah cinta kepadaku. Gitu kata Nabi begitu. Maka dia telah cinta kepadaku. Wa man ahabani kana ma'iya fil jannah. Dan barang siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku di surga. Wah, itu dahsyat sekali. Maka orang yang ikut Nabi itu, Masya Allah, maksudnya mengikuti sunnah Nabi ya, mengikuti sunnah Nabi di dalam kehidupan sehari-hari, itu berat Pak memang. Kalau kita menjalankan gitu ya, coba deh misalnya ya, pergi kemana-mana pakai peci gitu, itu Pak akan dijaga. Nggak mungkin kita pakai peci begini, pakai jubah atau apa ya, pakaian muslim begini, apa ya, ini pakai sarungan, terus masuk ke warung remeng-remeng, kayaknya gimana gitu, nggak mungkin tuh. Karena kita pakai begini, maka sunnah yang menjaga itu, sehingga tidak berani masuk ke situ kita.
Karena apa? Kita ikut ittiba pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut ittiba, mengikuti sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang yang niat ikut Nabi, maka dia tidak akan berani ke tempat-tempat itu kalau dia menggunakan full sunnah. Jadi zohiriyahnya itu ya seperti itu Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf ya tadi mungkin Ustaz Syarifuddin sudah bahas. Ya, kalau dia suka membersihkan bulu ketiaknya, kemudian apalagi memakai wangi-wangian. Nah, jangan sampai kita nih, masya Allah gitu, sholat, mohon maaf gitu ya, mau keringat dan seterusnya. Kalau bisa kita ikut, walaupun itu sunnah gitu, diamalkan dapat pahala, nggak diamalkan juga nggak apa-apa gitu. Jadi pemahaman kita, kalau kita ingin ikut Nabi gitu, maka ketika kita bukan di masjid aja sih sebenarnya, minimal kita menjaga kebersihan, karena Nabi menjaga kebersihan dan Nabi senang dengan wangi-wanginya. Nah itu zahirnya ya. Kemudian apa, perilaku Nabi dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nabi kalau bangun tidur baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Nah itu ya, kita juga sebagai umatnya minimal bangun tidur ya baca itu juga, karena ittiba kepada perilaku Nabi. Kalau tadi zohiriyah Nabi, jasadnya Nabi, tapi ikut juga apa perilaku Nabi. Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, sebelum masuk 3 langkah atau 7 langkah baca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Kalau ini dilakukan, maka kita mendapat pahala seperti pahala kita mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW. Begitu. Terus sampai kapan? Pakai baju tangan kanan dulu bismillah, kemudian tangan kiri bismillah. Mengawali semua dengan bismillah dan diawali dengan yang kanan-kanan dulu. Kecuali melepas sendal ya, kemudian melepas baju itu boleh dari yang kiri. Kalau yang lainnya dari kanan dulu masuk, pakai baju, pakai celana tangan kanan. Nah itu artinya mengikuti sunnah baginda 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Kita bisa lihat di hadis-hadis Nabi SAW. Nah kemudian yang paling agak dalam dikit nih, apa sih yang dipikirin Nabi? Nah itu dia. Apa sih yang dipikirin Nabi? Zohirnya sudah tahu kita, Nabi begini-begini, terus perilaku Nabi 24 jam begini-begini. Terus apa sih yang dirisaukan, yang dipikirkan Nabi selama beliau diutus ke muka bumi ini? Dengan umur yang 63 tahun. Apa yang dipikirkan? Anggaplah dari umur 40 sampai selebihnya 60-30 tahun. 63 tahun Nabi SAW mendapat bi'asah, diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul. Ini muttafaq alaihi ya. Semua ulama menyepakati bahwasanya Rasulullah diangkat di umur 40 tahun, diangkat menjadi Rasul ya. Tapi menjadi Nabi itu muncul dari beliau, bahkan Nabi Adam sebelum diciptakan sudah Nabi mengatakan bahwa saya ini menjadi Nabi ini udah tahu sebelum Nabi Adam alaihissalam. Kembali, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang dipikirkan Rasulullah? Yang dipikirkan Rasulullah SAW adalah pertama memikirkan umatnya bagaimana masuk surga dan terhindar dari neraka. Itu yang dipikirkan. Jadi risau dan pikirnya begitu. Bukan saja pada zamannya, tapi sampai yaumil qiyamah. Bagaimana bayi yang lahir di akhir zaman ini mengenal la ilaha illallah. Begitu. Itu pikir Nabi, risau Nabi. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tuh pernah sujud lama sekali, minta kepada Allah supaya umatnya masuk surga. Umatnya masuk surga. Dan ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka umat dan baginda Rasulullah SAW semuanya masuk surga. Semuanya masuk surga. Bagaimana yang orang yang berdosa atau melakukan dosa besar? Mampir dulu. Nah kalau bisa jangan mampir nih, karena mampir di akhirat itu 1000 tahun satu hari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Bayangkan kita umur, mohon maaf deh, mungkin di sini ada yang 80, itu aja kayaknya udah lama banget, belum nyampe 100. Ini 1000 tahun, bayangin. Kenapa dikatakan 1000 tahun? Karena ulama berpendapat begini, ada hadis, salah satu hadis sahabat yang tertinggal ikut berperang, yang lainnya udah berangkat subuh,
Nah, dia baru berangkat habis zuhur, kan setengah hari itu. Maka kata Nabi, kamu akan masuk surga setelah mereka masuk 500 tahun lebih dahulu, katanya gitu. Ya. Jadi setengah hari di dunia saja itu 500 tahun di akhirat. Maka satu hari 1000 tahun. 1000 tahun. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apatah lagi nauzubillah kalau ada orang yang masuk ke neraka dan itu lama. Satu hari aja lama. 1000 tahun, bayangkan. Dan andai kata kesusahan, kepedihan, masyakoh, keberatan, semua ketidaknyamanan dari ujung barat, timur, selatan, utara digabung di dunia ini, disatukan, maka itu tidak bisa menandingi kesusahan dan kepayahan di dalam neraka. Begitu Bapak-bapak. Maka ulama memberi contoh, memberi tamsil lah, bukan contoh, memberikan tamsil, perumpamaan itu akhirat dengan dunia. Kalau Bapak-bapak pergi ke laut, kemudian mencelupkan ke laut jarinya, kemudian ditarik jarinya ini, kemudian ada tetesan di ujungnya itu, maka di ujungnya itu, tetesan air itu, perumpamaan adalah gabungan dari barat, timur, utara, selatan, kesusahan-kesusahan. Dan kesusahan di akhirat adalah samudranya. Waduh. Sebaliknya, kalau kehidupan di surga, sama juga. Penikmatan dari barat, timur, selatan, utara digabung semua, maka itu baru tetesannya dibandingkan samudranya. Karena satu kali kita makan buah surga saja 70 rasa, digigit 70 rasa, digigit lagi 70 rasa yang berbeda, digigit lagi 70 rasa yang berbeda, sehingga itu banyak orang di surga itu yang makan buah itu, Masya Allah, hampir tahunan baru dikasih tahu sama malaikat, ada nikmat lain selain ini. Oh, ada ya. Dan kebiasaan orang-orang surga itu adalah mereka saling silaturahmi. Assalamualaikum, apa kabar? Masya Allah. Pak Edi kemana ya? Oh, beda surganya. Di mana dia? Di atas. Bareng sama siapa? Sama para nabi di surga Firdaus. Masya Allah. Emang dia orang soleh sih di dunia tuh. Diam-diam dia suka doain kita tuh saat tahajud. Iya, karena amalannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak begitu. Sini Masya Allah, itu orang-orang surga itu kerjaannya silaturahmi. Begitu silaturahmi. Bahkan nanti kita ketemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang soleh yang terdahulu. Karena orang-orang soleh yang di atas daripada surganya di surga Firdaus, mereka bisa turun ke bawah. Tapi orang-orang yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Begitu Bapak-bapak. Tadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perkara siwak, orang-orang yang cinta kepada Nabi, kalau kita melihat ada orang yang bawa beginian di kantongnya, pastikan dia sedang mengamalkan sunnah. Dan dia menganggap sunnah ini bukan dipandang dari fikihnya. Kalau fikih kan diamalkan mendapat pahala, nggak diamalkan ya udah selesai, nggak apa-apa. Tapi karena dia cinta, dibawa ini. Karena rakaat ini disiwak, 2 rakaat dengan bersiwak 70 lebih baik daripada 70 rakaat. Kita 70 rakaat, 4 rakaat aja ngeluh gitu kan. 11 rakaat aja udah kecapean, 21 rakaat tarawih kadang-kadang waduh, pegel-pegel, senderan gitu ya. Ini 2 rakaat saja dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat. Maka Bapak-bapak, kita sama-sama belajar. Bahkan saya melihat orang-orang soleh itu kalau ketinggalan siwak ya, itu biasanya dia tafa'ul itu mengikuti gaya orang bersiwak. Entah itu dengan baju atau dengan sorbannya, dia gosok giginya. Baru dia takbir Allahu Akbar, ada begitu. Tafa'ul, karena enggak bawa siwak. Siwak yang dimaksud siwak seperti ini ya. Kalau diterjemahkan dengan bersikat gigi ya boleh-boleh saja silakan. Tapi kalau saya pribadi ya siwak, karena tidak bisa menggantikan. Siwak itu ya siwak. Kenapa seperti itu? Karena ada penelitian nih. Penelitian. Orang sikat gigi dengan odol itu ada enzim-enzim yang dapat merusak daripada gigi. Karena itu sebenarnya untuk membersihkan cerobong asap yang karena asap tuh hitam. Nah, itu ada zat-zat tertentu yang untuk membersihkan cerobong itu digunakan untuk gigi kita. Nah, itu. Bahkan
Bahkan itu bisa mempengaruhi dari kecerdasan orang. Orang yang bersiwak, saya baca, maka dia bisa menajamkan daripada matanya, lisannya, dan pikirannya. Wallahu a'lam bishawab itu. Itu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya orang yang sikat gigi dengan odol dan seterusnya gitu, walaupun giginya bersih kelihatannya ya, tapi itu malah menghalangi pineal gland yang ada di kepala kita. Pineal gland ini kecil bentuknya, kalau misalnya mohon maaf ditusuk ini dari apa namanya dari atas kuping kita, terus ini ditusuk, maka itu adanya di tengah-tengah. Pineal gland itulah yang mempunyai pancaran kita bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat, atau dikatakan pikiran, ada yang mengatakan itu sixth sense, indera keenam, atau apapun itu bentuknya. Orang sekarang bilangnya pineal gland. Pineal gland ini dia akan melahirkan zat-zat tertentu. Kalau misalnya tidurnya digelapkan semua, nggak ada lampu, maka mengalirkan zat-zat tertentu, entah namanya apa saya lupa, dan itu bisa membuat tubuh menjadi jauh lebih sehat, lebih fresh. Dan ini 1400 tahun yang lalu Nabi telah buat itu. Apa itu? Kalau mau tidur matiin lampu. Nah, disitulah zat itu akan keluar ketika tidur. Kalau masih ada lampu terang benderang, itu nggak maksimal keluar. Dan pineal gland-nya itu tidak begitu mengeluarkan zat-zat tertentu yang bisa membuat tubuh menjauh lebih sehat. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali, ternyata orang bersiwak itu bisa mencerdaskan pikirannya, bisa menajamkan matanya, dan bisa menguatkan lisannya. Ini memang sederhana sih, sederhana, tapi gitu karenanya, wah ini kayaknya ini deh apa namanya terlalu tradisional deh. Gitu. Ternyata orang-orang yang mengikuti cara baginda Rasulullah SAW, mereka itu jauh lebih terlihat nurnya, cahayanya, dibandingkan orang-orang yang meninggalkan sunnah. Jadi orang yang menggunakan siwak itu biasanya pancaran wajahnya berbeda. Itu sulitlah dibicarakan itu, bisa langsung dipraktikkan wajahnya seperti apa kalau orang menggunakan sunnah. Jadi terlihat. Satu lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku, bersiwaklah kalian, fa inna siwak, sesungguhnya siwak itu madharatun lil fahmi, membersihkan mulut, wa maradatun lirabbi, dan mengundang keridhaan Allah Subhanahu wa taala, atau mengundang Tuhan lirabbi. Jadi bersiwak itu sederhana ya, ternyata mengundang keridhaan Allah. Jadi orang-orang yang memakai siwak itu sebenarnya pahalanya dahsyat sekali gitu. Fadilahnya, keutamaannya banyak sekali. 2 rakaat lebih baik daripada 70 kali tanpa bersiwak. Kalau bersiwak 2 rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Dan orang yang bersiwak membersihkan mulut dan mengundang keridhaan Allah. Masya Allah, mengundang keridhaan Allah. Jadi ternyata di hal yang sepele itu ada mengundang keridhaan Allah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sittatun min sunanil mursalin, 6 daripada sunnah-sunnah para rasul Allah, mursalin utusan. Al-haya, pertama itu ya, dia mempunyai kesunahannya para nabi itu atau orang-orang yang diutus Nabi. Al-haya, apa itu al-haya? Rasa malu. Yang kedua al-hilm. Apa itu al-hilm? Al-hilm itu kelembutan, lembut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu semakin dikerasin semakin lembut, semakin dikerasin semakin lembut. Satu sekisah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diuji oleh salah satu orang Yahudi. Orang Yahudi ini tahu, dia tuh kalau Nabi, tanda-tanda kenabian itu jelas karena di Taurat itu ada. Dan ada di tanda-tanda kenabian itu pada baginda Rasulullah SAW. Tapi dia masih nggak percaya satu. Apa itu? Al-hilm. Bener nggak nih orang, katanya, Nabi ini punya sifat kalau lembut, sifat lembut. Maka dia uji. Dengan uji apa? Waktu itu Nabi SAW sedang duduk dengan para sahabat. Kemudian
Ada satu daripada orang kampung nih, apa ya kita bilang kepala sukunya datang. Dia katakan, wahai Nabi SAW, kampung kami sedang dilanda paceklik. Tolong bantu ke kampung kami. Kalau enggak khawatir daripada warga-warga kami ini kembali murtad, bahasanya begitu. Maka Nabi SAW perintahkan salah satu sahabat yaitu Umar bin Khattab untuk melihat Baitul Mal. Ternyata di Baitul Mal kosong. Waduh, kosong. Nah, orang yang katakanlah orang Yahudi ini pendeta ya. Orang Yahudi ini pendeta Yahudi ini tahu kejadian ini. Wah, waktunya nih saya pengen lihat apakah Nabi orang ini punya kelembutan atau tidak nih. Maka dia katakan, wahai Muhammad, apakah engkau membutuhkan uang? Oh iya, kami membutuhkan uang. Saya siap memberikan hutang kepada engkau. Tapi dalam jangka 30 hari tolong kembalikan. Kata Nabi, siap gitu. Andaikan uangnya yang dipakai diberikan itu, dikasih hutang itu sekitar 5 dirham. Dikasihlah 5 dirham. Kasih 5 dirham. Ternyata waktu berjalan belum genap 30 hari, baru 25 hari itu pendeta Yahudi datang lagi ke Nabi. Nabi sedang berkumpul dengan sahabat, ada sahabat Umar, ada Abu Bakar, ada yang lainnya, sedang mendengarkan apa yang Nabi jelaskan. Maka ketika itu datang langsung ini orang Yahudi, tujuannya untuk ngetes Nabi, pengen tahu apakah dia punya kelembutan, al-hilm. Maka orang Yahudi ini langsung memaki-maki Nabi. Wahai kamu pendusta, wahai kamu orang yang memang orang gila, orang bodoh, orang yang pokoknya dihina-hina. Bahkan orang tuanya juga diikut dihina. Kamu terlahir dari orang yang tidak amanah. Terus kemudian setelah memaki ditarik ini ar-rida itu yang ada di leher, apa ya, sorban atau selendang, ditarik sehingga merah leher Nabi. Ketika itu Umar bin Khattab udah mau nebas kepalanya, mau ditebas kepalanya, mau bangun Umar bin Khattab, kemudian marah mengeluarkan daripada pedangnya. Kata Nabi, duduklah wahai Umar, duduklah wahai Umar. Maka ketika Nabi katakan seperti itu, duduklah wahai Umar. Kemudian apa gerangan yang kau inginkan? Kembalikan uang yang kau pinjam. Padahal belum genap 30 hari, masih kurang beberapa hari. Saya janjikan segini, tapi kalau kamu minta, baik. Maka Umar bin Khattab diperintahkan Nabi untuk pergi mengantarkan dia ke Baitul Mal. Di Baitul Mal ternyata ada uangnya. Dan dikembalikan 5 dirham, ditambah lagi 2 dirham, dilebihkan. Kaget ini. Kaget Yahudi, daripada pendeta Yahudi ini kaget. Waduh, ini saya ngutangnya cuma 5 dirham. Kenapa dikembalikan jadi 7 dirham, lebih 2 dirham ini? Kata Nabi, ini 5 dirham adalah utang saya, utang baginda Rasulullah SAW kepada engkau. Dan 2 dirham adalah kifaroh. Kafaroh itu penebus, karena saya telah membentak kamu, katanya gitu. Kata Umar begitu. Dan ini perintah Nabi SAW. Maka saya taat kepada perintah Nabi. Maka pendeta ini katakan bahwa aku kepada orang tersebut. Maka pendeta itu datang kepada Nabi. Kemudian Nabi katakan, sudahkah engkau bayarkan Umar? Sudah, dan aku lebihkan 2 dirham seperti engkau sarankan ya Rasulullah, sebagai kifaroh karena saya telah membentak kamu. Sudah membentak dia ya Rasulullah. Maka betul, kamu sudah mendapatkan 7 dirham. Ya, saya sudah mendapatkan 7 dirham. Maka si pendeta ini katakan, sebenarnya saya ini lagi ngetes. Tanda-tanda kenabian ada pada dirimu, jelas sekali. Engkau kalau berjalan ditutupi dengan awan sehingga tidak terasa panas dan seterusnya. Terlihat itu semua. Tapi satu yang ingin saya tahu, apakah engkau punya kelembutan? Ternyata engkau semakin dikeraskan, semakin lembut, dan itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Maka saksikanlah bahwasanya aku akan bersyahadat di hadapanmu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka dia bersyahadat di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lanjut ini terakhir ya. Kemudian wal hijamah, Rasul itu senang dihijam. Dihijamah itu apa? Dibekal.
kemudian wasiwak dan bersiwak. Ternyata Rasul-Rasul mursalin itu senang bersiwak. Jadi siwak itu adalah apa? Amalannya para nabi. Para nabi, bukan Rasulullah saja, tapi para nabi bersiwak ternyata. Amalan daripada mursalin, orang-orang yang diutus oleh Allah. Wa ta'atur. Apa itu ta'atur? Memakai wangi-wangian. Nabi-nabi ternyata senang pakai ta'atur, wangi-wangian. Dan yang terakhir, wa kasratul azwaj, banyak daripada istri-istrinya. Tentunya istri-istri di sini maksudnya bukan perkara di atas ranjang saja, tapi ada maksud yang lebih mulia daripada itu. Dan mungkin pemahaman kita masih rendah perkara-perkara tentang banyaknya istri para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pemahaman kita ini baru rendah gitu. Baru pemahamannya saya Pak, ini sekedar informasi. Saya ketemu dengan orang yang asli daripada dekat Mekah. Itu namanya apa ya? Orang Bilal bin Rabah tuh. Daerah pokoknya orang hitam gitu. Saya ngobrol gitu dengan bahasa Arab yang sedikit agak mengerti lah saya gitu. Anta alim, saya bilang. Anta alim, kamu seorang orang yang ngerti ya. Kalau saya bilang kamu ini di rumah ulama gitu. Kalau orang Indonesia bilangnya ulama ya. Ulama kan itu artinya plural itu jamak dari alim. Artinya kalau alim itu satu orang, ulama itu artinya orang alimnya banyak gitu. Kalau orang Indonesia nganggapnya bilangnya ulama, ini ulama ya. Tapi ketika saya antal alim, Kev indaka, gimana pandangan kamu gitu terkait atazawaj tentang sebuah pernikahan gitu. Dia bilang maklum, pribadi nanti maklum, pribadi maklum di negara itu udah biasa. Ulama atau alim itu minimal alal aksar, alal akal dia bilang paling sedikit itu 2 istrinya. Istrinya 2. Loh begitu ya? Iya. Bahkan ketika, jadi saya lagi cerita true story ya. Ternyata mereka di belahan negara yang lain memaknai sebuah sunnah bagi Rasulullah seperti itu. Dan ketika saya tanya, apalagi kalau saya selesai belajar pada satu kitab tertentu, pada guru tertentu, pada syekh tertentu, dan saya pulang ke rumah, maka istri saya menghadiahkan untuk menikah lagi. Jadi istrinya sendiri yang menghadiahkan kepada dia dalam bentuk sebuah pernikahan. Nah kita memang di Indonesia ini sebuah hal yang tabu, gitu, hal yang tabu. Maka pemahaman tentang tazawwaj atau kasratul azwaj, banyaknya istri-istri atau pasangan-pasangan itu jangan dianggap urusan di atas ranjang saja, tidak. Tetapi menganggap bahwasanya kalau orang alim itu memang harus, karena bibit unggul, dia harus mempunyai banyak anak, dan kemudian anak-anak inilah yang akan nanti mewariskan keilmuannya. Gitu, mewariskan keilmuannya sehingga keilmuan itu bisa diserap oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Itu salah satunya, itu salah satu. Dan kemudian apa? Karena orang alim ini bisa membawa istri-istrinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ukuran mereka adil itu bukan perkara di sini 500.000, di sini 500.000, atau di sini 5 juta, di sini 5 juta, bukan. Kalau perkara adil bagi mereka adalah bagaimana yang tua diajak tahajud, maka yang muda juga harus bisa diajak tahajud. Gitu. Kalau anaknya ini dihafiz Quran, yang kanan, maka ini juga harus hafiz Quran. Maka tanggung jawab orang alim yang mempunyai istri lebih dari satu, yang dia pikirkan adalah bukan perkara di atas ranjang, tapi bagaimana keluarganya bisa masuk ke dalam surga. Nah, kita mah beda kan. Ukurannya begitu aja gitu. Ternyata dia bilang nggak gitu. Nggak gitu, itu hal yang sepele gitu, itu hal yang ya oke lah gitu. Tapi ada yang jauh yang lebih baik, bagaimana orang-orang tersebut bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukurannya ternyata adil bagi mereka adalah perkara agama, bukan perkara finansial. Kalau kita, waduh, yang segini mungkin di sini ya, maksudnya di sini, ini segini sama, harus di sini sama juga. Kalau urusan begitu, maka ini bisa berantem. Gitu. Tapi kalau urusan agama, dua-duanya akan rukun. Begitu kata dia. Maka ini sekedar informasi cerita true story saja gitu ya, dengan ulama-ulama yang ternyata di luar itu mereka memaknai sebuah anggaplah poligami itu
bukan serendah yang kita pikirkan urusan ranjang, bukan. Tetapi jauh lebih dahsyat mereka memikirkan supaya anak keturunannya ini menjadi dai-dainya Allah, menjadi orang-orang yang bisa mengantarkan umat-umat paham perkara agama. Begitu maksudnya. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita tutup dengan baca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim ala awwalil wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'azimi sultanik. Ya walal awwalin ya khairal akhirin ya zalwatil matin ya rabbal rahim wal wal masakin. La إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم تقبل واصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هادية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وإلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أصحابه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا شعب الغني خصوصا إلى آبائنا وأمتنا ولجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا من استمعون للسباب والنسل. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تهرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم مفرعا من كفار نيرا. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حول علينا في سكارة الموت ونجاة من النار ورفع الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بالعزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومعاف lahir batin. Subhanakallahumma wa tahiyyatu salam. Subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang,